Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kuliah yang minggu lalu. Jadi di pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai prinsip dasar etika, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai etika profesi ya. Jadi selama 3 minggu ke depan berturut-turut ya, dari mulai prinsip dasar etika, etika profesi, dan minggu depan adalah etika bisnis ya. Dan di hari ini saya tidak mengulas kembali apa itu mengenai yang dimaksud dengan etika, kemudian berasal dari bahasa apa, kemudian juga apa bedanya dengan moral ya. Tapi hari ini kita lebih fokus hanya diskusi mengenai etika profesinya saja ya. Jadi di dalam etika kita mengetahui ada 3 bagian yang kita bedakan. Yang pertama, etika sebagai sistem nilai, di mana di dalamnya itu terdapat nilai-nilai norma moral yang menjadi pegangan tingkah laku kita. Ya. Kemudian etika sebagai kode etik. Ya. Di dalam etika sebagai kode etik ini berisikan mengenai asas nilai moral bagi anggota profesi tertentu. Nah, ini akan kita dalami, kita diskusikan hari ini. Dan yang ketiga adalah etika sebagai filsafat moral, di mana dalam filsafat moral itu sendiri kita akan membahas mengenai ilmu tentang apa saja hal yang baik atau yang buruk yang menyangkut mengenai etika itu sendiri. Ya. Sebelum kita masuk mengenai etika profesi, ya kita mengenal yang namanya profesi. Ya, profesi itu adalah suatu pekerjaan, ya, di mana pekerjaan bisa berasal dari hobi yang kita tekuni, akhirnya menjadi satu profesi yang kita miliki, atau profesi yang memang merupakan job kita, pekerjaan kita secara profesional, gitu. Ya, jadi profesi itu kita bedakan menjadi 2, ya. Profesi yang secara profesional dan profesi yang memang berangkatnya dari hobi. Untuk profesi yang berangkat dari hobi, dibedakan dalam 3 hal. Ada 3 hal yang membedakan professional job sebagai profesi dan sebagai hobi itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di dalam buku itu di halaman 126 ya, di buku yang biasa kita gunakan ya. Nah, di situ dikatakan bahwa di paragraf 1 ya, there are at least 3 things that differentiate professional job as a profession and job as a hobby. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama, first, as a hobby, job is done primarily for the satisfaction and personal interest. Ya, dimana di situ dikatakan bahwa pekerjaan yang sebagai hobi tujuannya itu sebagai penyaluran minat dan kesenangan pribadi, gitu. Jadi biasanya kalau kita punya hobi tertentu, kita melakukannya dengan enjoy dan akhirnya hobi itu menjadi satu kesenangan kita yang membawa nilai positif ya. Jadi bisa saja hobi yang kita tekuni akhirnya menjadi pekerjaan kita. Ya. Jadi sebagai itu tadi tujuannya hanya menyalurkan minat saja, kesenangan kita. Nah, yang kedua di sini dikatakan the job as a hobby doesn't have a serious impact and immediate connection with the lives and interests of others ya. Artinya pekerjaan sebagai hobi tidak memiliki dampak yang serius dan koneksi langsung dengan kehidupan dan kepentingan orang lain. Jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh hobi, apabila terjadi impact, misalnya saya beri contoh, saya punya hobi masak ya, cooking. Apakah saya akan menjadi seorang chef atau saya membuka bisnis restoran atau tempat makan? Apabila terjadi dampak terhadap usaha saya, dampak itu hanya terkena ke diri saya saja, tidak ke orang lain gitu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa dampaknya tidak memiliki dampak serius kepada orang lain, ya, tapi pada
ke kehidupan kita sendiri gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah third, the job as a hobby is a main source of living of his life ya. Jadi pekerjaan sebagai hobi itu tidak menjadi sumber utama bagi kehidupan dia. Ya. Biasanya seperti itu. Kalau kita berangkat dari hobi, awal-awalnya kita nggak langsung membuka bisnis kita atau hobi kita menjadi suatu bisnis atau menjadi suatu pekerjaan. Tapi sebagai sampingan, karena udahlah kita kerja aja, kemudian hobi itu kita tekuni sebagai penyaluran minat kita saja gitu. Jadi bukan sebagai sumber utama untuk pendapatan kita ya. Jadi itu 3 hal yang membedakan antara profesi sebagai professional job atau sebagai hobi ya. Itu tadi yang berangkat dari hobi ya. Oke. Kemudian ini saya berikan beberapa contoh ya. Ada ilustrasi pekerjaan apa saja yang berasal dari hobi. Misalnya seseorang yang hobi menulis, maka dia bisa saja menjadi seorang penulis gitu. Orang yang hobi menggambar, pekerjaannya bisa menjadi desainer atau mungkin juga bisa sebagai profesional job yang profesi sebagai arsitek dan sebagainya. Orang yang hobi blogging, hobi vlogging bisa menjadi serius pekerjaan itu sebagai video blogger atau sebagai YouTuber yang dulu kita tidak kenal profesi itu. Dulu kita mengenal profesi itu ya hanya sebagai profesi yang serius, profesi yang profesional ya. Jadi nggak ada yang namanya orang pintar ngomong, kemudian ngevlog, kemudian jadi YouTuber dibayar gitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi, hobi itu bisa mendatangkan manfaat dan nilai plus materi sebagai pekerjaan kita. Seseorang yang hobi menyanyi atau hobi bermusik bisa jadi dia mempunyai pekerjaan sebagai musisi kalau dia tekuni bidang menyanyinya atau bidang musiknya tadi. Kemudian orang yang hobi fotografi, kebiasaan kita senang melihat sesuatu yang bagus, yang indah, yang kita lihat mempunyai nilai plus, apakah itu pemandangan atau makanan dan sebagainya. Bisa jadi karena kesenangan itu akhirnya kita tertarik mendalami bidang fotografi tadi. Ya, bisa jadi seorang fotografer. Ya. Demikian juga kalau kita punya hobi make up ya, orang melihatnya make up cuma make up gitu ya. Tapi ternyata make up itu bisa mendatangkan pekerjaan yang baik buat kita dan bermanfaat. Contohnya make up artist. Tidak hanya make up artist ya. Mungkin dia tidak make up punya keahlian make up merias wajah, tapi dia tahu kosmetik-kosmetik apa yang baik, kosmetik-kosmetik apa yang bagus ya. Dia bisa memberikan review-review. Akhirnya dari review kosmetik tadi juga bisa mendatangkan satu pekerjaan sebagai reviewer dari produk-produk kosmetik yang bagus. Itu contoh-contoh pekerjaan yang berawal dari hobi. Ya. Jadi bukan tidak mungkin kalau teman-teman tekun dengan bidangnya masing-masing atau hobinya masing-masing itu bisa menjadikan satu peluang menjadi pekerjaan Anda di masa depan. Oke, baik. Kalau tadi kita bicara mengenai pekerjaan yang berangkat dari hobi, kemudian apa sih sebenarnya karakteristik pekerjaan yang kita sebut sebagai profesional? Ya, sebagai profesi profesional. Silakan Anda buka di bukunya di halaman 128 sampai 131. Di dalam halaman 128, paragraf kedua, di situ dikatakan, karakteristik of professional, first, they are expertise and special skills. Ya, jadi punya pengalaman dan memiliki skill khusus. Itulah karakteristik yang namanya pekerjaan profesional. Di sini saya berikan beberapa contoh ya pekerjaannya. Contohnya adalah engineer. Ya, engineer ini banyak. Ada engineer yang mungkin bekerja sebagai arsitek, itu juga engineer. Engineer sebagai yang membangun jalan, ya, itu juga engineer. Ya. Kemudian engineer di bidang mesin, itu juga engineer. Nah, ada hal yang lebih khusus lagi. Contoh sini saya berikan contoh adalah engineering site. Orang yang bekerja di pengeboran lepas pantai. Ya. Nah, orang-orang engineer seperti ini
sangat mempunyai skill khusus. Kalau Anda tahu ya pengeboran-pengeboran yang di lepas pantai itu, atau mungkin Anda pernah lihat tidak hanya lepas pantai ya, contoh yang di darat seperti di kasus yang Lapindo itu, tenaga-tenaga ahli yang ada di sana, mereka itu punya skill khusus. Artinya memang mendalami skill itu untuk pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini saya berikan contoh orang-orang yang bekerja di BMKG. Ya, BMKG juga demikian. Hanya orang-orang yang paham ilmunya, yang tahu kapan suatu gunung akan meletus, apakah gempa itu berpotensi tsunami atau tidak. Kita sebagai orang awam tidak bisa melihat apakah gempa itu akan berpotensi tsunami atau tidak. Tapi orang yang bekerja di bidang BMKG paham. Kenapa? Karena beliau-beliau itu memang punya skillnya, punya ilmunya. Ya. Kemudian contoh ketiga yang saya berikan di sini adalah lab science. Ya. Jadi peneliti-peneliti di bidang ilmu sains. Ya. Contoh mungkin kalau kita melihat yang namanya virus kita nggak ngerti karena nggak kelihatan, tidak kasat mata. Meskipun kita diberikan satu alat mikroskop alat bantuan yang lain, tapi kita nggak paham apa yang namanya virus, bentuknya seperti apa, sekecil apa. Tapi para peneliti yang bekerja di lab science, mereka paham bahwa benda atau makhluk kecil yang sedang ditelitinya itu, yang sedang dilihat itu bisa mendatangkan satu bahaya atau satu penyakit terhadap manusia, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, karakter seorang profesional itu adalah mempunyai komitmen moral yang tinggi. Di sini dikatakan, second characteristic of professional is there is a high moral commitment. Ya, moral komitmen itu yang seperti apa? Contohnya guru, contohnya dosen, di mana yang namanya guru dan dosen itu mendidik siswa-siswinya, mahasiswinya supaya bisa menjadi seseorang yang berguna, seseorang yang terampil, seseorang yang punya knowledge ya. Nggak ada guru yang berharap supaya siswanya tidak pinter, siswanya tidak sukses ya. Dan yang namanya guru, dosen itu bekerja tanpa pamrih, tanpa memperhitungkan saya tidak mendidik itu bukan anak saya dan sebagainya, tapi mereka punya tanggung jawab moral bahwa semua siswanya harus bisa menjadi orang yang sukses gitu. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah the third characteristic is a professional people who are usually living from their profession. Ya, jadi orang-orang profesional biasanya hidup dari profesinya. Ya, itu salah satu ciri juga. Contohnya apa? Contohnya pegawai. Pegawai bank bisa, sebagai staf kantor bisa, atau sebagai orang yang bekerja bertanggung jawab di dalam bidang tertentu, misalnya manajer dan sebagainya. Ya, jadi memang beliau-beliau bekerja sebagai orang yang mempunyai pendapatan atau menghasilkan sesuatu dari profesinya tersebut, gitu. Kemudian yang keempat, the fourth characteristic is community service. Ya, apa yang dimaksud ini? Adalah orang-orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya siapa? Pemda, ya orang-orang yang bekerja di Pemda, kemudian di kepolisian, di farmasi, perawat dan sebagainya. Contohnya memberikan pelayanan bagaimana? Kalau Anda mau mengurus surat kelakuan baik ya, akan dilayani dengan baik. Begitu juga misalnya Anda datang ke rumah sakit oleh perawat pasti dilayani dengan baik ya. Itu ciri karakteristik profesional memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kemudian ciri berikutnya, the fifth characteristic of professional. In the noble profession, there is usually a special permit to carry out the profession. Ya, jadi mereka-mereka yang memiliki izin khusus untuk menjalankan profesinya. Contohnya apa? Pilot, dokter, lawyer, ya. Artinya mereka harus punya license untuk menjalankan profesi tadi. Contoh pilot harus mempunyai license untuk terbang, untuk membawa pesawat, ya, menerbangkan pesawat, gitu.
Kemudian dokter. Dokter juga harus mempunyai license, mempunyai izin untuk praktek. Supaya apa? Supaya semuanya bisa dengan baik gitu ya. Contoh juga lawyer ya, pengacara. Pengacara juga demikian. Jadi itu untuk menjalankan profesi-profesi tersebut, mereka harus mempunyai izin khusus ya, license tadi. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir, karakteristik of professional is the six characteristic professionals are usually a member of a professional organization. Ya, artinya biasanya orang-orang yang mempunyai ciri karakteristik profesional memiliki organisasi profesi. Contohnya tergabung dalam IDI, Ikatan Dokter Indonesia, IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, atau ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah karakteristik yang terakhir, yang keenam, mengenai profesional, karakteristik orang-orang yang bekerja di bidang tadi. Ya, ini adalah contoh-contohnya yang saya jelaskan tadi. Ini ada gambar pilot yang menerbangkan pesawat, kemudian ada dokter yang sedang praktek, kemudian ini guru yang sedang menjelaskan kepada siswa-siswinya, dan ini adalah gambar rig ya, rig site yang di lepas pantai, di mana banyak juga profesional yang bekerja di tempat tersebut. Ya. Sebenarnya berangkat dari mana sehingga seseorang itu punya keinginan untuk bekerja di bidang-bidang profesional tadi? Ya, mungkin karena curiosity tadi, dari keinginan tahu, keingin tahuan, kemudian akhirnya tertarik, interest, kemudian belajar, kemudian akhirnya membawa mereka mempunyai skill seperti yang mereka inginkan gitu. Yang tentunya juga harus didukung dengan communication skill yang baik ya. Kenapa? Karena masing-masing profesi tadi bisa tergolong kita katakan masuk dalam kategori jasa. Mereka langsung berkomunikasi dengan human, dengan manusia, bukan dengan produk, dengan benda ya, tetapi oleh orang yang mempunyai rasa, orang yang mempunyai feel ya, dan ketika kita bertemu dengan seseorang atau orang lain, kita harus punya good communication skill yang baik supaya bisa menjalankan tugas masing-masing tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa pekerjaan sebagai profesional ini semuanya based on data. Artinya semuanya sudah by research ya. Kita tidak bisa menjalankan satu profesi atau menerbangkan pesawat misalnya tidak dengan data, tidak dengan misalnya cuacanya bagaimana, kemudian arah anginnya bagaimana, ya itu semuanya juga perlu data yang baik ya, riset yang baik. Ya. Oke, next kita lanjut ke halaman 133 ya, mengenai prinsip-prinsip etika profesi. Di sini dikatakan apa sih prinsip-prinsip etika profesi itu? Oh maaf, halaman 132 sampai 133 ya. Principle of Profession Ethic ya. Yang pertama, first the principle of responsibility. Artinya prinsip-prinsip etika profesi itu yang pertama memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang bagaimana? Tanggung jawab kepada diri sendiri tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ya, masing-masing orang ketika bekerja punya job description. Artinya dia harus bisa menunaikan job description tadi sebagai rasa tanggung jawab dia terhadap pekerjaan yang sedang diemban, ya, yang sedang diembannya menjadi tanggung jawab. Kemudian yang kedua, secondly, he is also responsible for impact of the profession to the lives and other interests ya. Jadi memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan orang lain, khususnya terhadap orang-orang yang membutuhkan pelayanan publik. Ya. Jadi itu prinsip etika profesi. Tanggung jawabnya tidak hanya terhadap pekerjaan yang dijalaninya, tapi juga berhubungan dengan kepentingan orang lain. Siapa orang lain tadi? Orang-orang yang perlu pelayanan kita, gitu. Ya, kalau di dalam private company ya, perusahaan swasta sebagai konsumen gitu ya. Jadi sebagai pelayan kita tuh sebagai petugas pelayan publik tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, the third principle is the principle of autonomy. Ya. It's a principle demand by the professional to the outsider that they can be given complete freedom in their profession. Prinsip otonomi.
para profesional ini diberikan keleluasan untuk menjalankan tugasnya. Contohnya apa? Kalau kita punya satu tanggung jawab, kita sebagai seorang profesional, let's say kita ambil contoh misalnya dokter ya, dia harus kita berikan satu otonomi bahwa ketika menangani pasien, dia harus fokus, dia harus bisa tahu misalnya riwayat penyakitnya dan sebagainya, dan kita tidak boleh menutupi meskipun kita sebagai keluarga terdekatnya. Artinya ini untuk menyelamatkan si pasien itu sendiri. Akhirnya dokter bisa mengambil satu kesimpulan apa yang harus dilakukan terhadap pasien tadi. Contoh misalnya seperti itu. Ya. Kemudian prinsip yang keempat, for the principle of moral integrity. Ya. Based on the nature and characteristic of the profession above, it is clear that professional person is also one who has the personal integrity on moral high ground. Ya, dan integritas moral secara etika mempunyai komitmen terhadap tanggung jawab, tugas, dan profesinya. Jadi masing-masing profesi itu tetap memiliki tanggung jawab moral, memiliki komitmen terhadap tanggung jawab tugas profesinya tadi. Kenapa? Komitmennya ya bisa macam-macam. Kalau seorang guru misalnya, dia berkomitmen terhadap moral dan etika siswa dan tanggung jawab tentang bagaimana bisa siswa tadi mempunyai knowledge dan skill yang baik gitu kan. Kemudian komitmennya apa? Komitmen bahwa ada yang namanya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik gitu. Ya. Ada yang namanya sumpah jabatan kalau di dalam pegawai ya. Kemudian ada juga sumpah dokter gitu ya. Ini secara internal ya. Jadi artinya ada komitmen terhadap rasa tanggung jawab tadi. Masalah profesi apa yang kita hadapi sekarang gitu ya. Ada beberapa masalah profesi yang menjadi hambatan atau menjadi kendala terhadap profesi yang ada di kita di Indonesia. Ya, yang pertama pengetahuan yang rendah. Pengetahuan yang rendah ini memang tidak semuanya rendah, tetapi cenderung lebih tidak merata pengetahuan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi ketika pengetahuan ini tidak merata, banyak orang yang skillnya akhirnya beda. Orang yang punya skill bagus, dia akan bisa mengembangkan diri. Tetapi orang yang skillnya tidak bisa diimprove mungkin karena keterbatasan. Sekolahnya kurang, kemudian fasilitasnya kurang, atau pengetahuannya kurang. Akhirnya dia tidak bisa mengupgrade skillnya, dia tidak bisa mempunyai profesi yang baik gitu. Contoh misalnya kalau orang yang punya pengetahuan tinggi, mungkin dia akan sekolah sampai tinggi D3, S1, S2, S3, dan sebagainya. Sementara orang yang mungkin punya keterbatasan, tidak ada biaya, dan kurang motivasi dalam dirinya sendiri untuk berjuang, akhirnya punya pengetahuan yang rendah. Akhirnya sangat timpang profesi yang ada di kita. Yang bagus, yang tinggi ya tinggi sekolahnya, atau pekerjaannya, kedudukannya bagus, jabatannya bagus, sementara yang jelek ya yang kurang ya akhirnya hanya menjadi buruh saja gitu. Kemudian masalah profesi yang kedua adalah kecenderungan menjadi bisnis. Ya, kecenderungan menjadi bisnis ini kadangkala profesi yang kita miliki, kita melihat bahwa ini bisa menjadi peluang kita untuk menjalankan suatu bisnis meskipun misalnya itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Kemudian kepedulian sosial, ya kita kurang peka terhadap apa yang harusnya kita lakukan ya terhadap orang lain. Kemudian kontinuasi sistem dan penyalahgunaan profesi. Ya, penyalahgunaan profesi ini lebih ke penyalahgunaan wewenang ya. Harusnya ketika kita punya jabatan, kita tidak boleh menggunakan jabatan itu untuk power atau untuk kekuasaan, atau kadang-kadang akhirnya dengan penyalahgunaan profesi ini kecenderungan jadi bisnis juga bisa gitu. Nah,
Kode etik profesi yang ada di kita menurut Undang-Undang Nomor 8 mengenai pokok-pokok kepegawaian, bahwa yang namanya etika profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sudah diatur bagaimana kita harus bersikap, bertingkah laku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang pegawai dan karyawan di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Supaya ada panutan, supaya ada contoh yang baik di dalam masyarakat. Kemudian dijiwai oleh cita-cita dan nilai hidup yang baik di kalangan profesi itu sendiri. Artinya dalam satu kelompok profesi atau dalam rumpun rekan sejawat, kita punya cita-cita yang sama, value yang sama, bahwa oh kalau dokter di Indonesia itu memang terampil gitu ya, bahwa pilot di Indonesia itu memang bagus, oh dosen di Indonesia itu memang kualitasnya bagus sehingga siswa-siswa yang lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia itu bisa diandalkan ya, jadi contohnya seperti itu. Kemudian menjadi hasil self-regulation dari profesi itu sendiri. Kode etik profesi ini sendiri adalah code of conduct, yaitu suatu pedoman disiplin yang wajib ditaati oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya dan bersifat self-imposed, artinya mengikat ke dalam. Yang mengikat ke dalam itu karena kita juga ada yang namanya tadi janji tadi terhadap tanggung jawab moral tadi ya. Contoh tadi saya berikan contoh ada sumpah jabatan, ada sumpah dokter ya, janji dokter gitu, artinya itu harus kita pegang secara moral untuk tanggung jawab pekerjaan kita dan berisi asas-asas moralitas dalam mendasari profesi kita tadi. Tanggung jawab profesi ada 3. Yang pertama pekerjaan, kemudian hasil dan dampak. Pekerjaan itu adalah ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita sendiri, gitu, secara tuntas ya. Jadi sampai selesai dari awal kita mulai kerjakan sampai outputnya, hasilnya. Nah, hasil ini ditentukan oleh apa? Oleh kualitas dan mutu pekerjaan tadi. Bahwa benar-benar pekerjaan yang kita lakukan kualitasnya bagus gitu ya. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kualitas ini kadang-kadang di kita masih kalau secara besar ya global ya company biasa diukurnya kadang ada yang namanya tuh audit ya, audit atau mungkin ada pengawasan badan pengawas ya untuk mengukur mutu dari pekerjaan yang kita laksanakan atau kompetensi kalau misalnya ini personal. Personal itu dalam arti misalnya guru kompetensi harus punya skill kompetensi yang diuji gitu ya, seperti itu. Kemudian dampak akibat kerjaan dari pekerjaan kita terhadap orang lain. Apakah memberikan manfaat yang baik atau tidak? Atau justru merugikan orang lain? Gitu. Ya, ini untuk tanggung jawab profesinya. Saya berikan 3 contoh di sini mengenai profesi-profesi atau etika profesi di bidang tertentu ya. Saya berikan contoh di guru, kemudian programmer, dan yang ketiga dokter. Ya. Jadi, setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang melayaninya. Ya. Contohnya guru. Guru mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk mengajar siswa. Ya. Jadi, kalau kita sudah terjun sebagai seorang guru, masyarakat harus percaya ya untuk menyekolahkan atau mendidik anaknya di sekolah yang sedang tempat kita bekerja gitu. Jadi ketika gurunya punya potensi yang bagus atau punya kompetensi yang bagus, akhirnya orang tua akan percaya untuk menyekolahkan atau menitipkan anaknya untuk belajar di situ. Gitu. Kemudian yang kedua, guru juga harus memberikan nilai yang sesuai dengan prestasi siswa. Jadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa tadi. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan sesuai dengan kemajuan teknologi. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi guru yang kompeten. Ya, contohnya di masa pandemi COVID sekarang ini, yang awalnya kita tidak paham atau
kita tidak terlalu intens dengan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Memang PJJ ini sudah ada sejak dulu ya, beberapa kampus sudah menggunakan sistem PJJ ya, contohnya seperti universitas terbuka. Tapi untuk kampus-kampus yang lain semuanya masih dengan tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID ini, mau tidak mau, guru, dosen, semuanya belajar mengenai teknologi. Bagaimana pembelajaran melalui daring, bagaimana memberikan materi-materi secara daring, terutama untuk materi-materi yang memang harusnya eh, diberikan secara langsung, misalnya praktek, kita membuat satu simulasi, mencari cara bagaimana memberikan UTS yang baik, memberikan skill yang baik, kuis, soal, dan sebagainya. Mau tidak mau, guru dan dosen belajar mengenai kemajuan teknologi dan akhirnya diikuti oleh siswanya. Siswa yang tadinya nggak kenal dengan yang namanya Zoom, Google Meet, Hangout, kemudian Edmodo, ya akhirnya mereka belajar mengenai aplikasi-aplikasi tadi, gimana cara bikinnya, gimana cara mengerjakannya. Kalau gurunya kirim soal melalui Google uh, Form atau melalui Google Classroom, atau mereka harus membuat video yang diupload di YouTube, mereka akhirnya belajar dengan teknologi. Ya. Nah, kode etik yang ada di guru adalah guru memiliki kewajiban untuk membimbing anak didik seutuhnya, gitu. Jadi seutuhnya ini ya memang benar-benar membimbing dengan tanpa pamrih dan tidak pandang bulu dengan siapapun gitu. Jadi guru harus berupaya membentuk manusia yang memang manusia yang benar-benar seutuhnya menjadi toladan dan tanpa pamrih. Itu adalah kode etik yang harus dimiliki guru. Kemudian contoh kode etik yang berikutnya adalah programmer. Di sini saya mengambil contoh programmer. Seorang programmer tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus dia perhatikan, ya, seperti apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user. Jadi dia harus paham user ini kepengennya program yang seperti apa, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian apakah si usernya dapat jaminan keamanan, security terhadap sistem kerja program tadi, aplikasi tadi. Ya, misalnya kalau misalnya sekarang tuh banyak yang namanya hacker, ya, aplikasi-aplikasi bisa di-hack, bahkan bisa di-crack tanpa harus beli dengan validasi number, ya. Dan ini adalah tanggung jawab dari seorang programmer, menjaga mengenai program yang dia buat, dia miliki. Ya, security-nya harus dijaga benar. Begitu juga kalau misalnya seorang programmer yang memegang database, ya, database si klien, database si konsumen ini harus dijaga dengan baik supaya tidak bocor keluar. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab kode etik sebagai dokter. Nah, kode etik sebagai dokter ini sudah banyak didiskusikan, dibahas bagaimana dokter harus mempunyai kompetensi ketika menangani pasien, mengedepankan jiwa sosialnya, mendahulukan jiwa kemanusiaannya, ya. Kemudian juga bagaimana dokter harus punya keterampilan. Bahkan di masa-masa COVID seperti ini, dokter itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, kita sering lihat beritanya, dokter harus mengedepankan profesinya dibandingkan kepentingan pribadinya. Harus melayani pasien-pasien COVID yang mungkin 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan rela tidak bertemu dengan keluarganya. Itu karena apa? Karena ada kode etik tadi, ada etika profesi tadi, ya, ada sumpah dokter tadi, ya secara apa namanya tadi, post ya yang mengikat ke dalam, itulah yang diperlukan oleh seorang dokter. Ya. Oke, jadi cukup ya, mungkin artinya contoh-contoh yang saya berikan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman bagaimana etika profesi yang memang seharusnya dijalankan oleh kita atau diterapkan oleh kita. Ya. Oke, baik materi yang saya berikan sampai di sini untuk hari ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya minggu depan mengenai etika bisnis. Ya, saya tutup materi hari ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa melalui
WA group atau melalui pertemuan di minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.